Apa itu digital rupiah? Digital rupiah adalah uang rupiah dalam format digital yang dapat dipergunakan seperti halnya uang berbentuk fisik, uang elektronik, dan uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu yang kita pakai saat ini. Digital rupiah diterbitkan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Bagaimana nasib uang kertas dan uang logam setelah rupiah digital terbit? Rupiah digital akan menjadi komplement serta tidak dimaksudkan untuk menggantikan uang-uang yang telah ada, beredar dan digunakan oleh masyarakat saat ini, termasuk uang kertas dan uang logam. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 menegaskan pentingnya kedudukan uang sebagai alat tukar, penyimpanan nilai dan satuan hitung, yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Dengan konteks tersebut, trust money memenuhi unsur dalam definisi barang publik. Uang bank sentral berfungsi sebagai alat pembayaran dan basis bagi proses penciptaan uang, sekaligus sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan moneter dan makroprudensial. Bank sentral juga menyediakan infrastruktur pendukung bagi uang bank umum dan uang swasta non-bank. Strategi ini dicapai melalui pertama, layanan kepada bank umum untuk menyelesaikan transaksi antar bank menggunakan uang bank sentral, kedua, sarana untuk konvertibilitas antar uang swasta dengan uang bank sentral melalui penyediaan uang kertas dan uang logam sebagai jangkar, dan ketiga, penyediaan likuiditas kontingensi melalui fungsi lender of the last resort. Uang bank sentral memiliki peranan krusial sebagai jangkar sistem moneter yang memberikan kepercayaan bagi uang swasta. Saat ini, bank sentral menerbitkan uang kartal fisik dan rekening giro, berbeda dengan uang kartal fisik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Rekening giro yang sudah tersedia dalam format elektronis hanya dapat diakses secara terbatas bagi pihak-pihak tertentu, misalnya bank. Tantangan utama yang dihadapkan bank sentral dalam kaitan ini adalah mencari solusi berkelanjutan yang mampu mempertahankan kepercayaan publik terhadap bank sentral dalam menjalankan mandatnya di era digital. Solusi dimaksud memiliki 3 elemen. Pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang bebas risiko dalam bentuk digital. Kedua, menjaga kedaulatan moneter. Ketiga, menjamin efektivitas pelaksanaan mandat bank sentral dalam menjalankan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi dan keamanan sistem pembayaran. Dengan demikian, penting bagi bank sentral untuk mulai menimbang penerbit trusted digital money yang dapat diakses secara luas oleh publik. Central Bank Digital Currency atau CBDC muncul sebagai solusi prospektif untuk menjawab tantangan tersebut. CBDC adalah bentuk baru dari uang bank sentral yang juga merupakan kewajiban bank sentral dan mempunyai denominasi yang sama dengan mata uang resmi serta dapat digunakan untuk alat tukar, satuan hitung maupun penyimpanan nilai. Perkembangan dan adopsi ekosistem digital akan lebih optimal apabila ditunjang dengan mata uang yang berjalan secara natif dalam ekosistem digital. Apa fungsi digital rupiah? Digital rupiah diharapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai alat tukar, alat menyimpan nilai, dan satuan hitung, serta jangkar moneter bagi uang digital lainnya di NKRI. Implementasi pengembangan digital rupiah akan dilaksanakan sejalan dengan amanat UUD 1945 serta memerhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, selaras dengan program pemerataan pembangunan pemerintah dan dilaksanakan secara kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Rupiah digital akan diterbitkan dalam 2 jenis, yaitu rupiah digital wholesale atau W rupiah digital dan rupiah digital retail atau R rupiah digital. Untuk yang pertama, yaitu rupiah digital wholesale, memiliki cakupan akses yang terbatas dan hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale, seperti operasi moneter, transaksi pasar falas, dan transaksi pasar uang. Dan kedua, yaitu rupiah digital retail, dengan memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik dan didistribusikan untuk berbagai transaksi retail baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer yang dilakukan oleh personal atau individu maupun bisnis. Pengembangan akan dimulai dengan W digital rupiah pada tahap awal, yang menjadi fondasi dari tahapan pengembangan digital rupiah secara menyeluruh. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, digital rupiah diarahkan untuk dapat ditransaksikan, baik di pasar wholesale maupun retail barang dan jasa, sekaligus memperbesar efektivitas pengaplikasiannya. Penggunaan W digital rupiah pada pasar wholesale diharapkan mampu mendukung pengembangan pasar keuangan dan integrasi EKD secara nasional.
Selanjutnya, apakah digital rupiah itu termasuk dalam aset kripto? Jawabannya adalah tidak. Rupiah digital bukan termasuk dalam aset kripto ataupun stable coins. Rupiah digital adalah Central Bank Digital Currency atau CBDC yang berkedudukan sebagai mata uang NKRI. CBDC itu sendiri adalah bentuk baru dari uang bank sentral yang juga merupakan kewajiban bank sentral dan mempunyai denominasi yang sama dengan mata uang resmi, serta dapat digunakan untuk alat tukar satuan hitung maupun penyimpanan nilai. Lalu, apakah nilai rupiah digital dapat berfluktuasi layaknya aset kripto? Rupiah digital tidak akan berfluktuasi seperti aset kripto. Proses penerbitan rupiah digital melalui konversi girobank atau LSB di Bank Indonesia, sehingga rupiah digital akan menjadi komplement uang yang saat ini ada. Dan rupiah digital adalah tagihan langsung kepada bank sentral, sehingga nilai rupiah digital tidak akan berfluktuasi terhadap rupiah. Apa perbedaan antara rupiah digital dengan rupiah yang berada di dalam uang elektronik dan di dalam alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu ATM, dan atau kartu debit? Rupiah digital diterbitkan oleh Bank Indonesia sama halnya dengan uang kertas dan logam, namun berbentuk digital. Sementara rupiah dalam uang elektronik maupun alat pembayaran menggunakan kartu berasal dari uang yang dibukukan atau berputar di bank komersial. Rupiah digital merupakan kewajiban atau klaim langsung pemegangnya terhadap Bank Indonesia selaku penerbit. Sementara uang elektronik dan uang dalam alat pembayaran menggunakan kartu merupakan klaim pemegangnya terhadap bank komersial atau PJP yang menerbitkannya. Alat pembayaran digital yang saat ini banyak digunakan masyarakat seperti transfer antar rekening, uang elektronik, dan alat pembayaran menggunakan kartu adalah uang yang diterbitkan oleh pihak swasta, baik bank umum maupun lembaga selain bank. Bank sentral merupakan otoritas tunggal yang berwenang untuk menerbitkan trusted money, yang kemudian dikenal dengan penyebutan uang bank sentral. Uang bank sentral merupakan kewajiban moneter bank sentral. Di samping bank sentral, bank umum dan sektor swasta non-bank juga merupakan penerbit uang. Berbeda dari uang swasta, uang bank sentral memiliki tingkat risiko kredit terendah, sehingga paling mampu memberikan jaminan kepastian dalam penyelesaian transaksi penggunanya. Trusted money adalah uang yang diterima secara umum sebagai satuan hitung, common unit of account. Nilainya stabil dan mampu berperan sebagai alat pembayaran yang efisien dan aman. Permasalahan muncul ketika masyarakat umum belum memiliki opsi terhadap trusted money yang berbentuk digital. Kapan Bank Indonesia akan menerbitkan rupiah digital? Pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tanggal 30 November 2022, Bank Indonesia meluncurkan proyek Garuda, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif atas sejumlah pilihan arsitektur rupiah digital. Langkah awal proyek ini adalah dengan menerbitkan white paper yang memuat high-level design rupiah digital. Pasca penerbitan white paper, Bank Indonesia akan menempuh rangkaian upaya iteratif yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain, dampak, dan manfaat rupiah digital yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan melalui penerbitan konsultatif paper. Konsultatif paper ini menjelaskan tentang desain pengembangan rupiah digital dan akan membahas dampak dari penerbitan rupiah digital pada sistem pembayaran, stabilitas keuangan dan moneter. Dilanjutkan eksperimen teknologi, serta diakhiri review atas stance kebijakan. Siklus pengembangan secara iteratif ini akan dilakukan di setiap tahapan pengembangan rupiah digital. Pendekatan secara bertahap dan iteratif tersebut membuka ruang fleksibilitas yang cukup lapang bagi para pemangku kepentingan dan industri untuk menyiapkan diri dan melakukan uji coba secara bersama-sama sebelum rupiah digital diimplementasikan.